Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan menyampaikan materi tentang pengenalan alat mesin pertanian atau Alsintan di perkebunan tebu. Nah, latar belakang pada materi hari ini yaitu penurunan minat tenaga kerja pada perkebunan, penurunan kualitas kerja dan pekerjaan tidak homogen, berkembangnya areal ke arah lahan tegaran sampai ke lahan terasering, pekerjaan kebun sering terlambat. Nah, selanjutnya yaitu syarat penggunaan mekanisasi. Yaitu yang pertama, area yang disediakan harus relatif cukup luas agar penggunaan mesin-mesin pertanian, farm machineries dapat optimal dan efisien. Kalau areanya atau lahannya kecil, kalau pakai traktor yang besar itu, maka akan tidak efisien baik secara tenaga dan biaya. Yang kedua, lahan yang disediakan tidak merupakan hamparan batu atau tanahnya tidak banyak mengandung batu, sebab akan menyulitkan penggunaan mesin-mesin pertanian. Kalau banyak batu atau tanahnya banyak mengandung batu itu nanti akan merusak traktor atau mesin itu sendiri karena batu sangat keras ya. Yang ketiga, curah hujan yang banyaknya mencukupi kebutuhan tanaman dengan penyebaran yang cukup baik sehingga waktu bagi pelaksanaan pekerjaan dengan mesin pertanian untuk keperluan pertumbuhan tanaman tidak terlalu singkat. Jelas ya, kemiringan dari lahan yang topografinya bergelombang tidak terlalu curam, yaitu 5-8% saja untuk memungkinkan penggunaan mesin-mesin pertanian tanpa banyak kesulitan. Yang terakhir yaitu sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Garis besar budidaya tebu, yang pertama kita harus persiapan lahan atau mempersiapkan lahannya. Kalau lahan sudah siap, lalu kita melakukan penanaman. Kalau sudah ditanam, kita perlu mempersiapkan irigasinya untuk melewati airnya. Yang ketiga, yang keempat yaitu perawatan tanaman. Perawatan tanaman sangat dibutuhkan karena tebu ini adalah tanaman yang sangat butuh perhatian sekali. Kalau tidak nanti hasil panennya akan sangat jelek. Yang terakhir yaitu panen. Lalu pada persiapan lahan, kita harus melakukan survei. Kalau kita sudah survei dan sudah cocok, kita akan melakukan land clearing atau pembersihan lahan dari tunggak-tunggak atau dari sisa-sisa tanaman atau batu yang masih tertinggal. Selanjutnya kita akan membentuk tanahnya atau land forming, kita bentuk, kita ratakan, kita gemburkan. Yang terakhir yaitu land preparation atau persiapan lahan sebelum ditanami. Tujuan utama pengolahan tanah yaitu yang pertama mempersiapkan media pertumbuhan benih yang sesuai, lalu memberantas gulma pesaing. Nanti kalau gulmanya tumbuh nanti akan mempengaruhi pertumbuhan tebu itu sendiri. Lalu meningkatkan atau memperbaiki kondisi fisik tanah. Lalu tujuan umumnya adalah memberantas gulma, memperbaiki struktur tanah agar sesuai untuk pertumbuhan tanaman, menempatkan seresah atau daun-daun kering pada tempat yang sesuai agar dekomposisi dapat berlangsung dengan baik. Ya, selanjutnya menurunkan laju erosi dengan cara pengolahan yang sesuai. Selanjutnya mempersatukan pupuk dengan tanah. Ini penting sekali. Kalau pupuk tidak bersatu dengan tanah, maka penyerapan oleh akar juga akan terganggu. Yang selanjutnya itu meratakan tanah, lalu mempersiapkan tanah untuk pemberian air irigasi. Ini juga sangat penting. Kalau irigasi tidak merata, maka kemungkinan tumbuhan kemasakannya juga tidak akan merata.
tanaman tebu dapat ditanam di dua tempat, yaitu di lahan sawah atau di lahan tegalan. Ada dua sistem juga, tanaman tebu yang sudah panen lalu dikeperas sehingga tumbuh tanaman baru namanya racun cane. Yang selanjutnya adalah tanaman baru atau kita menggunakan bibit baru atau plain cane. Kita dapat menggunakan bekas yang sudah ditanami tebu, tentunya kita harus membersihkan dulu sisa-sisa tanaman sebelumnya, lalu kita dapat menggunakan juga lahan baru. Ini dia alur pekerjaan pada penanaman tebu, yaitu yang pertama adalah prabajak, sebelum dibajak, lalu bajak pertama, bajak kedua, lalu digaru, lalu dikair, kita membuat cairan dulu, lalu pembuatan got, sama saja ini cairan sama got, lalu tanam bibit. Setelah tanam bibit kita melakukan penyiraman. Yang pertama, penyiraman ini dilakukan, air yang dialirkan melalui cairan akan disiramkan kepada tebu itu sendiri. Lalu herbisida satu atau penyemprotan herbisida yang pertama. Lalu setelah disemprot, kita lakukan penyiraman kedua. Setelah kita lakukan penyiraman kedua, rumput mulai tumbuh, lalu kita lakukan penyiangan yang pertama dengan cara turun tanah yang pertama. Lalu kita lakukan chisel, lalu pemupukan yang kedua, lalu pemeliharaan got, lalu penyiangan lagi karena rumput juga sudah tumbuh. Lalu kita kasih lagi herbisida untuk membunuh gulma yang kedua, lalu keledek. Nah, selanjutnya tadi yang bibit benih baru, sekarang yang racun cane atau keperas. Nah, setelah tanaman tebu dipanen, maka sisa panennya akan dibiarkan saja atau sisa akar atau sisa tunas kita keperas, lalu kita chisel atau kita potong akar yang lama, lalu pemupukan, kita pupuk lagi, kita urut tunas yang masih tertinggal, kita urut, lalu pemeliharaan got, lalu kita lakukan penyiangan lagi karena tanaman masih pendek, rumput juga masih tumbuh. Lalu pemeliharaan got kedua, lalu kita siangi lagi yang kedua, lalu kita berikan herbisida lagi untuk membunuh gulmanya, lalu kita keledek. Nah, ini gambar alat pengolahan tanah yang pertama, alat untuk membajak kebunnya. Ya, kita lihat ini adalah traktor, menggunakan traktor dengan kekuatan 90 sampai 150 horsepower. Untuk ukuran disknya atau implement disk, yaitu diameternya 28 sampai 32 inci. Ini dia disknya, gambar disk untuk membuat pengolahan tanahnya. Lalu cairan. Nah, ini cairan ini berfungsi untuk mengalirkan air ke sela-sela tebu. Nah, yaitu kita menggunakan Frower 3 Tine atau menggunakan FA3 Tine, ini jenisnya ya. Lalu kedalaman cairan, kedalaman paritnya yang di antara sela-sela tebu itu 20 sampai 25 cm dari permukaan tanah, dari atas. Lalu jarak pusat ke pusat, yaitu jarak tebu sampai tebu, titik tebu sampai titik tebu yaitu 95 sampai 180 cm. Tenggang waktu dengan garu 1 sampai 2 hari. Nah, lalu ada FA1 dan FA2. Ini adalah gambar dari alat multifungsi perawatan tebu racun, dua fungsi dalam satu alat, yaitu ya ini untuk memberikan pupuk ke dalam tanah sekaligus melakukan pemotongan akar lama. Nah, ini sudah materi kita sampai di sini saja. Kita lanjutkan untuk besok. Sekian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.